Kita tahu kamu mau. Halo semuanya. Kali ini aku, Marta, dan teman aku Keisha. HTC punya segmen baru yaitu podcast. Dan hari ini kita mau bicara tentang suatu hal yang kadang kita ngerasain, tapi kadang kita malah nggak ngerti itu artinya apa. Dan ini sering banget sih kita bicarakan ke orang lain, yaitu insecure, ya nggak? Iya, betul. Mungkin teman-teman nggak tahu nih apa sih insecure itu. Jadi teman aku mau jelasin. Sebenarnya insecure ini apa? Iya, jadi insecure ini sebenarnya udah sering banget ya Iya, kita sering dengerin banget. dan itu udah menjadi sebuah hal yang sering kita bahas di mana-mana. Aku insecure banget nih. Aku ngelihat pacarnya mantan aku kayak jadi insecure dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di rumah juga pernah juga ngerasain insecure, bahkan mungkin saat ini sedang merasakan insecure. Iya, apalagi saat ini ada ujian kan, masuk betul. perguruan tinggi Masuk kan. perguruan Mungkin teman-teman tinggi. juga ada yang insecure kan, lagi insecure nih. Mungkin lawan-lawannya banyak yang nilai lebih atas. Pokoknya banyak banget yang menjadi suatu hal yang membuat kita insecure. Nah, Iya. karena itu sekarang kalau ditanya sebenarnya insecure ini apa? Jadi insecure ini adalah sebuah istilah yang ditujukan untuk menggambarkan perasaan tidak aman. Perasaan tidak aman. Nah, kalau kita merasa nggak aman ini, biasanya kita kan takut. Iya, Jadi benar. takut, jadi malu, jadi gelisah. Nah, dari sini jadi nggak percaya diri. Karena kita merasa takut, karena merasa gelisah, dan ini semua kan rasa tidak aman. Iya. Nah, muncullah rasa tidak percaya diri itu. Oh, jadi insecure itu awalnya timbul karena rasa nggak aman dulu. Iya, betul banget. Lalu kita merasa nggak percaya diri sama Kemampuan kita, betul Jadi banget. melihat kekurangan kita. Betul banget. Jadi tuh dia nggak percaya sama kemampuan yang dia miliki. Yang tadi Marta bilang dia nggak melihatnya ke kelemahan terus, bener banget. Jadi orang yang insecure ini tuh dia tuh biasanya melihat kekurangan yang ada pada dirinya, selalu fokus pada kelemahannya dan fokus pada kelebihan orang lain. Yang ada di pikiran orang insecure biasanya kayak aku nggak bisa atau aku nggak layak nih, I don't deserve it, kayak gitu-gitu pokoknya. Jadi dia tuh fokus melihat apa yang menjadi kekurangannya dia, seperti itu. Terus kan kita udah tahu nih kekurangan kita gitu kan. Terus penyebabnya apa, cuma sekedar kekurangan ini aja atau masih ada penyebab-penyebab lain sehingga kita tuh juga merasa nggak percaya diri atau kita merasa nggak insecure gitu dalam hidup ini, dalam hidup kita gitu. Jadi kalau penyebabnya itu ada banyak banget. Salah satunya yang tadi dia melihat dirinya itu kurang. Padahal kan setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya ya. Iya, nggak ada yang sempurna lah di Nggak ada yang dunia sempurna, ini. betul banget. Nah, kenapa sih orang tuh bisa insecure? Apa yang menyebabkan dia bisa insecure? Tapi sebelum kita masuk ke penyebabnya, aku mau kasih tahu dulu kalau misalnya insecure itu suatu hal yang wajar. Contoh hal yang wajar. Kita sepakat kayak kita pernah ya sama-sama pernah insecure. Mungkin teman-teman di rumah juga kan pasti pernah insecure, semuanya pernah Wajar insecure. itu ya berarti ya. Itu suatu hal yang wajar. Yang membuat ini menjadi nggak wajar itu pada saat ini mengganggu aktivitas dan keproduktivitasan kita. Oh, berarti berlebih gitu. Berlebih, Ketakutan yang berlebih. Ya betul sekali, karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya, dalam hal apapun. Emang nggak baik itu, nggak baik berlebihan itu. Oke, kalau penyebabnya ada bermacam-macam. Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Jadi pada saat seseorang udah berada di zona nyaman yang cukup lama, lalu dia keluar dari zona nyaman, ada rasa tidak aman pada dirinya. Contohnya, ada suatu anak misalnya dari kecil selalu tumbuh bersama dengan orang tuanya, lalu pada saat dewasa dia merantau, misal kuliah keluar kota atau sekolah ke asrama dan lain sebagainya. Di situ kan zona yang awalnya aman buat dia itu menjadi tidak aman. Nah, dari situlah muncul ketakutan itu, kecemasan, kegelisahan dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi insecure. Zona aman gitu ya. Betul. Lalu yang kedua, ada trauma masa lalu. Jadi kita semua punya masa lalu kan. Orang yang insecure ini biasanya pada masa lalu dia memiliki luka-luka yang mungkin belum sembuh, yang mungkin belum diselesaikan pada saat ini, dan itu terus mengikuti masa depannya, masa sekarangnya dia ini. Seperti itu. Contohnya, ada anak yang dari kecil itu dibully. Misalnya dibully karena dia mungkin badannya besar dan lain sebagainya, mungkin badannya nggak normal dan lain sebagainya. Lalu seiring dia bertumbuh dewasa, dia tuh jadi nggak mau gendut, nggak mau badannya besar karena dia
pernah dibully karena hal itu. Jadi dia aduh jangan sampai atau mungkin Jadi mau glow up lah istilahnya ya mau glow up sekarang. gitu. Ketika misalnya dia badannya udah normal gitu kan, naik sekilo aja atau setengah kilo aja itu tuh langsung muncul insecure itu. Aduh, nanti kalau aku keluar rumah gimana ya? Kalau aku ketemu orang-orang gimana ya? Karena padahal sebenarnya nggak masalah, cuman trauma dari masa lalu itu terus mengikuti dia. Lalu yang ketiga itu ada tuntutan seseorang dalam hidupnya. Misalnya dia tumbuh di keluarga yang orang tuanya strict, yang mana orang tuanya mau dia harus selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Dari situ muncul kalau pada saat dia gagal, dia akan merasa nggak percaya diri, dia akan merasa dia bukan yang terbaik. Contoh lainnya, misalnya ada seorang anak yang mendapatkan nilai 70. Iya. Misalnya teman-temannya kan, ulangan hari ini kamu dapat nilai berapa? Aku dapat nilai jelek gitu kan. Nilai berapa? 70, itu bagus nilainya kayak gitu Iya kan. sih, itu emang relate banget sama anak sekolahan ya. Kan, ini bagus sebenarnya, nilai 70 itu sebenarnya bagus, tapi menurut dia enggak, karena menurut dia itu bukan standarnya dia. Seperti itu bukan yang diminta sama orang tuanya dia. Gitu. Nah, lalu yang keempat, bisa jadi karena dia membuat suatu standar yang tinggi dalam hidupnya. Makanya insecure ini bisa terjadi, lebih sering terjadi pada orang-orang yang perfeksionis. Nah, jadi kalau orang yang perfeksionis nih biasanya kan pingin segala sesuatu tuh sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Iya. Maunya sempurna. Bahkan misalnya lihat kotoran sedikit aja kayak aduh harus dilap, Dibersihin, diganti kalau bisa ya. Iya, nah kayak gitu kan orang perfeksionis. Nah, dari situlah pada saat dia membuat sesuatu yang dia nggak bisa benar-benar sempurna menurut dia merasa nggak aman, dia merasa kepikiran dan lain sebagainya. Nah, itu juga muncullah insecure itu. Oh gitu. Seperti itu. Tapi mungkin ada kali yang insecure dengan masa depan. Mungkin dari teman-teman kan yang saat ini lagi mau ke perguruan tinggi, mungkin betul. mereka nggak keterima, terus akhirnya aku mau kerja dulu, terus aku mau kerja apa nih, kayak gitu. Mungkin ada nggak sih yang kayak gitu? Iya, bisa Penyebabnya jadi. juga bisa kayak gitu bisa ya. jadi karena insecure itu tuh dialami sama maksudnya satu orang punya insecure yang berbeda dengan orang lain. Gitu. Jadi bisa jadi ada orang yang insecure sama perguruan tinggi dia, ada orang yang insecure sama akan kerja dan lain sebagainya. Masa depan gitu. Akan masa depan banyak bermacam-macam karena satu orang punya insecure yang berbeda-beda. Seperti itu. Oh ya, terus jadi kan tadi dijelasin tentang apa? Kalau insecure itu tentang kayak perfeksionis, terus standar nilai yang tinggi kayak gitu. Sebenarnya kan itu bagus kan buat kita untuk Betul. jadi pribadi yang lebih baik. Tapi ternyata itu juga bisa membuat kita insecure. Iya betul. Sebenarnya itu kan bagus. Cuman tadi balik lagi ke awal, segala sesuatu yang berlebihan Iya. akan membuat tidak baik. Pokoknya segala sesuatu dalam segala hal. Nah, sebenarnya kalau misalnya dia punya standar yang tinggi sebenarnya bagus. Cuman karena itu terlalu berlebihan, jadi susah untuk ngejarnya. Dia selalu terfokus sama ini terus, padahal gagal itu nggak salah sih. Bahkan sesekali orang butuh gagal Iya, untuk mendewasakan lah ya. diri, untuk mengetahui oh sudah sejauh mana ya aku, seperti itu. Jadi gagal tuh sebenarnya bukan hal yang salah. Tapi ketika dia berpikir bahwa gagal adalah suatu hal yang salah dan dia berlebihan terhadap apa yang dia pengenin, itu yang membuat insecure itu muncul dan ya itu mengganggu ke aktivitasan dia yang lain. Jadi pengenalan diri dulu lah istilahnya. Betul. Gitu. Terus gimana nih caranya buat kita tuh nggak insecure atau untuk menghindari rasa insecure seperti itu tuh gimana? Atau ada tips dan triknya, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang mau tahu nih. Kalau cara tahu untuk kita insecure, tips and triknya, yang pertama kita harus aware. Kita aware dulu sama apa yang ada dalam diri kita, apa yang terjadi dalam diri kita. Karena seseorang itu akan berubah pada saat orang itu mengetahui ada yang salah dari diri dia. Jadi dia bisa tahu. Nah, pentingnya kita untuk mengetahui diri kita sendiri. Kita aware sama diri kita, kayak pada saat kita udah aware, kita jadi kayak oh aku kayaknya beda deh dari yang ini. Kok aku seperti ini ya? Awalnya nggak kayak gini. Nah, jadi disitulah kita bisa tahu, oh ini nggak beres, jangan-jangan aku insecure dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada cara lagi namanya self talk. Jadi self talk ini berbicara pada diri sendiri. Ini bagus banget untuk dilakukan karena dengan berbicara pada diri sendiri, kita bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, dari self talk ini diruntutkan kejadian ke belakang, jadi flashback gitu. Misalnya kita tanya, duh
aku kenapa sih merasa nggak percaya diri pakai baju yang kekecilan seperti ini. Terus kalau dia ngomong sama diri dia sendiri, kamu kenapa sih, misalnya Keisha, kamu kenapa sih kamu nggak percaya diri pakai ini. Terus ternyata ketemu, oh karena aku tuh dulu gemuk, aku akan kelihatan gemuk kalau aku pakai baju yang ketat. Nah jadi dari situ dia bisa tahu, oh ternyata karena ini. Nah dari dia self talk dia jadi menyadari, tapi sebenarnya nggak apa-apa aku pakai baju ini karena aku udah nggak terlalu gemuk sekarang, atau karena aku lebih cinta sama apa yang aku pakai, bukan sama yang orang lain pandang. Seperti pede itu. dulu aja lah. Iya, pede dulu aja. Terus tadi yang bahas yang pertama tadi tentang kita aware gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang istilahnya besar kepala gitu, atau nggak mau dengerin orang lain bicara tentang kehidupan kita. Itu gimana? Apakah dengan cara itu tuh itu bisa menimbulkan insecure atau gimana? Jadi maksudnya ada orang yang nggak mau terima masukan dari orang lain. Ya kan kayak gitu, kita nggak bisa mengerti kan diri kita tuh sebenarnya apa. Jadi kita selalu anggap, oh ini baik gitu, ini baik. Nah itu bisa menimbulkan insecure sendiri nggak sih? Sebenarnya gini, orang yang nggak mau dengerin omongan orang lain itu sebenarnya bagus. Itu salah satu bentuk perlindungan diri dia. Karena semakin banyak kita dengar dari luar, akan semakin mempengaruhi kebahagiaan kita, kehidupan kita, mental kita. Tapi nggak bagus kalau dia terlalu menutup. Bagus adalah pada saat orang kasih tahu dia harus menjadikan ini sebuah refleksi bagi dia. Oh tadi aku barusan dibilang kalau ternyata aku nggak cocok pakai baju warna hitam gitu. Kenapa ya gitu? Oh karena kulit aku juga gelap, jadi aku memang nggak cocok. Nah jadi caranya kalau pada saat orang itu nggak mau dengerin orang lain, ya emang semua nggak bisa paksa ya, maksudnya kita nggak bisa paksa teman kita untuk dengerin kita. Tapi kita bisa sarankan aja, coba deh kamu ingat kalau kamu pakai baju ini lebih baik, coba kamu pikirkan gitu dengan yang baik. Nah kalau untuk orang insecure-nya sendiri, pada saat dikasih tahu sama orang dan dia marah, kalian ada insecure dan pernah dikasih tahu teman kalian, terus kalian nggak bisa terima itu, coba sekali-sekali untuk menerima itu, bukan untuk dipikirkan dan dibuat bahan pikiran untuk menambah insecure, tapi untuk memperbaharui apa yang harus diperbaharui dari diri kalian. Itu salah satu bentuk self love. Gitu. Ya sih, biasanya kan kalau kita dengerin masukan orang lain terus kita nggak terima, itu malah jadinya kita nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Iya, betul. Kita nggak mau, istilahnya nggak mau melihat masa depan gitu loh, stuck in di situ aja, kayak gitu kan. Jadi insecure itu, inti dari insecure itu apa? Jadi inti dari insecure itu sebuah istilah yang tadi aku bilang, pada saat orang udah merasa nggak aman, berlebihan, dia nggak tahu bagaimana caranya dia untuk menghadapi perasaan tidak aman itu, muncullah di situ insecure. Jadi, tapi kalau diterjemahkan dalam kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu insecure secara luas artinya minder, perasaan rendah diri dan ketidakamanan. Nah, tapi dari segi yang aku ambil hari ini adalah perasaan tidak aman, karena dari tidak aman itulah muncul minder, muncul tidak percaya diri. Jadi dari kata tidak aman itu. Gitu ya. Jadi gimana teman-teman, udah ngerti kan insecure itu apa? Jadi apa nih pesan dari Keisha buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi insecure tentang masa depan, atau mungkin tentang perguruan tinggi, tentang jodoh mungkin, atau tentang lingkungan sekitar, tentang diri kita sendiri gitu, gimana? Untuk saran buat teman-teman dan tipsnya. Oke, saran aku buat teman-teman sekarang yang mungkin lagi merasa insecure, cari tahu dulu penyebabnya kenapa. Karena dari situ baru kita bisa menyelesaikannya. Karena kita pasti nggak mau hidup di perasaan insecure itu, perasaan yang membuat kita merasa nggak aman dan lain sebagainya. Karena itu makanya penting banget untuk cari tahu penyebabnya. Teman-teman bisa yang tadi aku kasih tahu, ada self talk, terus ada aware sama apa yang terjadi dalam dirinya dia. Kalau misalnya nggak bisa, teman-teman bisa ke profesional, ke konselor, ke psikolog untuk mencari tahu apa penyebab dari insecure itu. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman sekarang yang lagi insecure, yang lagi merasa insecure, yang pertama adalah self esteem. Aku mau kasih tahu namanya self esteem. Jadi self esteem itu apa tuh? Adalah hasil evaluasi terhadap diri sendiri. Jadi kalau aku ya secara pribadi, biasanya yang aku lakuin adalah tiap malam setelah tidur aku akan
berpikir lagi apa yang sudah aku lakukan selama sepanjang hari itu. Oh, flashback satu hari ini ngapain Iya. aja. Lalu aku evaluasi apa ya yang salah dari hari ini, apa ya yang sudah bagus aku lakukan. Jadi aku mengetahui sepanjang hari ini apa yang aku lakukan. Jadi aku mengevaluasi diri aku sendiri. Kayak misalnya kita buat acara panitia kan, Iya. setelah acara pasti ada evaluasi. Sama itu bentuk self esteem tuh sebenarnya gitu. Cuman ini pada diri kita sendiri. Itu penting banget untuk dilakukan buat kita-kita. Lalu yang kedua, gimana caranya lagi supaya teman-teman yang sekarang lagi insecure, nggak insecure lagi, teman-teman bisa menerima. Karena kita semua punya masa lalu, kita semua punya trauma-trauma, kita semua punya orang-orang yang mungkin menuntut kita semua pernah dibully juga mungkin, atau bisa jadi kita juga orang yang perfeksionis. Tapi nggak masalah, kita terima aja sesuatu hal itu sebenarnya bukan hal yang salah sebenarnya, cuman yang bikin salah adalah karena berlebihan itu. Jadi terima aja, kita semua punya masa lalu, tapi kita juga punya masa depan, jadi kita masih bisa untuk memperbaiki itu lagi. Nah yang terakhir adalah memaafkan. Setelah kita menerima diri kita dengan segala kekurangan kita, dengan apa yang kita nggak bisa, kita memaafkan diri kita. Nggak apa-apa kamu saat ini gemuk, nggak apa-apa kamu saat ini kurus. Ini bukan suatu hal yang salah, Tuhan sudah ciptakan kamu sedemikian rupa. Nggak apa-apa kamu nggak lulus perguruan tinggi, nggak apa-apa nilai UTBK kamu mungkin belum sempurna, kamu nggak bisa ikut SBMPTN, nggak masalah. Itu bukan suatu hal yang harus ditangisi terus-menerus. Nangis nggak apa-apa di awal, tapi bukan suatu hal yang harus tangisi terus-menerus. Jadi terima dan memaafkan diri sendiri. Pada saat kita sudah terima dan memaafkan diri kita sendiri, maka kita akan bisa mencintai diri kita sendiri. Dari situ, sepemikiran aku sampai sejauh ini, kita akan lebih jauh dari kata insecure itu. Ketika kita sudah menerima, memaafkan, dan mencintai diri kita sendiri, maka kita akan jarang merasakan insecure itu. Gitu Marta. Oke, jadi buat teman-teman, insecure itu wajar ya untuk saat ini kita untuk merasa mungkin nggak pede itu kondisi yang wajar, tapi jangan berlarut-larut. Betul. Kan? Kegagalan pun juga nggak masalah, tapi jangan fokus pada kegagalan itu, gitu kan? Karena kesusahan sehari cukuplah sehari. Betul aja. sekali. Oke, terima kasih Kesia Terima untuk kasih, hari ini Marta. kita bisa belajar sama-sama tentang insecure itu apa dan gimana caranya kita untuk nggak berfokus pada keinsecurean kita. Yaps. Dan juga buat teman-teman yang ingin tahu insecure lebih dalam lagi bisa komen di bawah, dan juga mungkin ada topik yang ingin dibicarakan bisa juga komen di bawah. Dan selanjutnya ada info tambahan nih dari Kesia. Oke, jadi tanggal 22 Mei nanti akan ada webinar tentang piramida cinta. Kalau teman-teman mau ikutan, boleh banget. Kalian bisa langsung cek di Instagram HTC Counseling Center di bawah sini. Oke, mungkin cukup sekian dulu kali ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Kita Tahu Kamu